Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan itu mobilnya Fortuner, Toyota Fortuner ya teman. Tadi malam itu mbaknya WA, Mas apakah bisa betulin kaca power window kalau dinaikkan itu malah maju ke depan. Oke mbak, insya Allah bisa, silahkan datang kemari dan kita akan mengeceknya. Dan kemudian pagi-pagi mbaknya dan masnya datang dan langsung kita cek teman-teman ya, kita cek teman-teman. Jadi buat teman-teman apabila mengalami hal yang sama kayak gini, jangan pernah dipaksakan lagi, jangan pernah digerakkan lagi. Karena apa? Karena kaca kalian bisa pecah. Kita cari tahu teman-teman penyebabnya apa, kemudian kita kerjakan dan semoga bisa berhasil. Oke teman, simak videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dan kebetulan ini adalah mobil baru dari dealer dan ya kayak gini masih bisa rusak juga ya teman, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Langsung kita bongkar door trimnya teman-teman. Tak lupa kita lepaskan soket power window-nya dulu ya, soket saklar power window dulu, kemudian kita taruh di dalam biar tidak rusak, biar tidak kotor. Dan kemudian karena di sini masih ada plastik, kita lepaskan plastiknya dulu biar jelas ya teman. Kalau tidak kita lepaskan nanti kita tidak tahu penyakitnya apa. Kita lepaskan dulu, dan bareng siapa yang tanya, Mas itu kok plastiknya juga ada? Saya sudah tidak tahu ya teman-teman. Dulu ada yang tanya, Mas kok plastiknya nggak ada ya? Saya nggak tahu. Oke teman, kita lepaskan plastiknya dulu teman-teman ya, bentar. Dan kita juga lepaskan knop-knop yang menghalangi plastik ya, kita lepaskan dulu biar penyakit di dalam itu benar-benar kelihatan teman-teman. Nah di sini udah kelihatan teman-teman ya, jadi penyakitnya itu ternyata tidak rusak teman-teman, jadi udah kelihatan. Sekarang saya akan paskan dulu saklarnya biar teman-teman tahu apa sih kerusakan ini, apa sih penyebab kaca itu kok melengsek ke depan. Jadi buat teman-teman ya saya tidak menyuruh teman-teman untuk tidak ke bengkel ya, tapi kalau ada waktu kenapa nggak kita cari tahu sendiri. Dan di sini saya cari tahu penyakitnya, dan ternyata lihatin teman, dan ternyata ini nih baut bagian belakang ya, bentar saya liatin. Baut dudukan kaca pada bagian belakang ini hilang teman-teman. Nah lihat teman-teman, nah kelihatan ya. Jadi nah ini hilang teman-teman. Jadi ya seperti ini teman-teman, jadi tidak ada yang sempurna ya, walaupun udah kencang, walaupun udah kita pasang dengan bagus, tapi tetap bisa lepas juga. Dan penyakitnya ini teman, sehingga saat dinaikkan kaca lepas dan melengsek, dan apabila kalian teruskan maka apa yang terjadi, kaca mobil kalian bisa pecah teman-teman. Oke teman, kita cari ini bautnya di sini dan kita pasangkan dulu ya, kita pasangkan dulu. Nah kemudian kita kencengin dulu. Setelah kita kencengin, kita masuk ke proses penyetelan. Oke, otomatis setelah kacanya kita pasang, otomatis kan masih miring ya teman. Nah di sini proses penyetelannya yaitu kita lepaskan dua baut setelan ya, mau dari L300, Avanza, Xenia, Panther, sama di sini ada dua baut teman-teman ya, ada dua baut di sini. Kita lepasin, kita kendorin. Nah kita kendorin. Nah di sini kita paskan bagian depan. Bagian depan kita paskan dulu, dan berhubung ini ternyata sampai macet ya teman, sampai macet ke luar rel kaca. Ini kan ke luar rel kaca ternyata teman. Nah ini kita caranya kita lepaskan dulu aja karet depannya teman. Nah di sini saya naikkan, saya turunkan, udah nggak bisa karena sampai nyelip di luar rel kaca ya, sampai nyeret di luar rel kaca. Ini saya coba keluarkan, udah nggak bisa. Dan jangan dipaksa ya teman, jadi kita harus lepaskan karetnya dulu. Nah di sini karet depan saya lepaskan, kemudian saya cek apakah udah sobek apa belum, dan alhamdulillah belum sobek ya. Dan kemudian saya coba naikkan kacanya pelan-pelan biar melengsek ke depan dulu, pelan-pelan ya teman, jangan
banter-banter nanti bisa pecah ya, pelan-pelan. Kalau udah melengseh baru saya paskan bagian rel depan masuk dulu ya. Kita coba angkat lagi, oke. Nah, kita paskan bagian rel depan masuk kacanya. Nah, kalau udah masuk, kemudian kita paskan bagian rel belakang juga, kita paskan biar masuk ke dalam rel. Nah, kalau udah masuk, sana juga udah masuk. Kemudian kita turunkan dulu. Oke, dan kita pasang setelan ininya, setelan kaca ini kita pasang dua-duanya. Kita pasang bautnya dulu. Karena ini mobil baru maka kita nggak perlu buatin setelan ya teman-teman, karena ini tadi mobil baru dan setelannya masih bagus. Penyakitnya yaitu bautnya itu terlepas dari dudukan kaca, sehingga kaca bisa pecah kalau tidak segera dibetulkan. Oke, kita kencengin dulu teman-teman. Kita kencengin dulu. Dua baut ini kita kencengin dulu. Oke, kemudian kita naikkan dikit dan kita kencengin baut depan juga, dudukan kacanya. Kemudian tidak lupa kita kencengin semuanya karena nanti ditakutkan juga banyak yang kendor. Dan bener ya teman, banyak yang kendor. Dan kemudian kita turunkan kacanya dan kita masukkan karetnya depan. Karena di sini karetnya masih bagus, apa yang harus kita lakukan? Nggak perlu kita kurangin, nggak perlu kita gunting teman, karena karetnya masih bagus. Kayak gini, nggak perlu dikasih silikon, nggak perlu dikasih oli, nggak perlu dikasih bedak, masih bagus teman-teman ya, masih banter. Jadi buat teman-teman, kenapa kita mengurangi karetnya itu karena karetnya sudah rusak, karetnya sudah mati, jadi kita kurangin. Kalau masih bagus ya nggak kita kurangin. Oke teman, caranya naikkan sedikit, kita turunkan, naikkan sedikit, kita turunkan sampai benar-benar masuk. Dan seandainya udah nggak bisa masuk, baru kita tarik dari bawah teman-teman. Bentar. Nah, kita paskan dulu, kita naikkan kacanya. Oke, dan kita tarik dari bawah pelan-pelan, dikit-dikit. Nah, kita paskan. Jadi buat teman-teman kalau ada yang komen, wah itu dikasih semprot silikon kit aja udah licin. Iya, karena apa? Karena karetnya belum rusak. Bahkan karet kayak gini nih nggak perlu dikasih silikon teman-teman ya, nggak perlu dikasih silikon, nggak perlu dikasih pelicin, itu masih banter, masih lancar gitu loh. Jadi kenapa kita mengurangin karetnya yang sudah rusak? Karena karet itu yang sudah rusak menyebabkan power window jadi lambat. Jadi kalau karet sudah rusak maka kita harus tipiskan. Tapi kalau belum rusak ya nggak boleh kita tipiskan nih. Ini belum rusak dan lancar ya, nggak perlu kita kasih pelicin, udah lancar ya. Tapi tidak lupa di bagian regulator kaca kita harus selalu kasih pelicin. Di sini saya akan kasih pelicin yaitu oli teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ingin menyarankan kit ya boleh, semprot kit boleh. Kalau ada yang menyarankan minyak goreng ya boleh. Pokoknya intinya biar mobil kalian bagus harus ada pelicinnya. Oke, setelah semuanya kita licinkan dan kita coba dikit-dikit, kita oli lagi yang bagian belum kena oli. Kemudian kita coba dan alhamdulillah sudah kembali sempurna, sudah lancar. Walaupun ini Fortuner, walaupun mobil mahal juga akan rusak juga ya teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus jaga biar mobil kalian tetap awet. Selalu rawat mobil kalian biar tidak cepat rusak. Oke teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Bagaimana cara kita tadi mengatasi mobil, kaca, pintu mobil, power window yang maju ke depan. Dan ternyata alhamdulillah mudah, gampang, tidak perlu ke bengkel. Bisa kalian kerjakan sendiri tanpa harus modal apapun, modal niat, modal semangat, dan alhamdulillah berhasil. Oke teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe. Dan saya terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.